وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي شفاعته لكل هول من الأهوال متحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا كريم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين اللهم لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى عين المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ngaji puasa. Sebelum kita melaksanakan puasa, ada syarat yang harus terpenuhi secara administrasi. Maka administrasi inilah yang disebut dengan fikih. Jadi fikih itu adalah ilmu untuk mengantarkan sebuah amal. Coro kasare ketika sampean mau daftar jadi PNS itu kan administrasinya harus terpenuhi. Kalau administrasinya nggak terpenuhi ya boro-boro diterima. Jadi harus menggunakan fikih dulu. Semua ibadah itu harus ada fikihnya. Kalau nggak ada fikihnya ya nggak bisa. Ini kadang-kadang wong gemblung itu langsung naik neng hakikat. Kayak gurune Pak Indro. Syaratnya apa? Orang itu boleh berpuasa. Satu, beragama Islam. Syarat administrasi. Jadi yang tidak beragama Islam nggak usah jalanin puasa, nggak apa-apa. Sing ora agamane Islam. Beragama Islam aja nggak cukup, ada syarat yang kedua. Harus balik, nyakal. Jadi kalau wong stres-stres, wong edan-edan ora usah puasa. Oke? Jadi sampai ora usah ngurusi wong lain, nek wong ora puasa berarti nek ora Islam ya berarti. Kemudian yang ketiga, tidak adanya manik penghalang untuk berpuasa. Contohnya seperti sesuatu yang baru seperti haid. Nek wong lanang ora puasa ya berarti lagi haid berarti. Itu namanya syarat. Namanya apa? Syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan puasa. Itu namanya administrasi, fikih. Jadi orang sebelum ibadah itu ya harus menggunakan fikih dulu. Jadi kalau nggak ada fikihnya nggak bisa ibadah toh Pak. Lah tentang pelaksanaannya, juklaknya itu kan harus ada. Setelah syaratnya terpenuhi baru ada pelaksanaan. Ujian lah. Sing enake sampeyan Pak. Karo kena, karo ngopi, karo ngerokok, karo badok. Lah kula iki enak banget jadi pengunjung ya. Jadi mentang-mentang saya tanya lumbang sana ke mulia sampeyan lho daripada kula ya asem ya kan. Insyaallah ini yang beresikon. Atau yang dimaukan? Nah, iya. Jadi ada yang namanya juknisnya, juklaknya, petunjuk pelaksanaan.
Itu juga fikih. Pelaksanaannya itu bagaimana? Yang namanya orang berpuasa itu dimulai dari kapan dan harus apa? Maka satu harus ada niat. Niat untuk melaksanakan puasa. Dan niatnya itu tidak boleh bersamaan dengan pekerjaan. Kalau sholat itu harus bersamaan dengan takbir. Tapi kalau puasa nggak boleh bersamaan dengan pekerjaan puasa. Nah, jadi ketika mau menjelang subuh sudah imsak baru niat, ya nggak boleh. Niatnya itu sebelum imsak. Ini bedanya niat di sholat dengan niat di puasa. Kalau di puasa itu sebelum melaksanakan harus ada niat. Tapi kalau sholat ketika mengucapkan takbiratul ihram baru niat. Jadi belum takbiratul ihram udah niat, ya nggak boleh. Durung lakoni. Koyok ini sampean bikin TKB ki asine. Sok-sokan, sok tasawuf. Padahal pikir masih lah ya masih blong. Lah ketika secara persyaratan administrasi saja nggak terpenuhi, ya bagaimana mungkin kamu bisa melaksanakan? Setelah melaksanakan baru ditinjau lolos atau tidak, lulus atau tidak, diterima atau tidak. Lah ini sudah menggunakan dimensi hukum lain, bukan lagi menggunakan fikih, tapi menggunakan tasawuf. Gimana sih? Nah, fikih itu hanya mengantarkan saja. Anda beramal, diterima atau tidak, itu urusan fikih. Dah, aku tak ngantar nak wae. Yang penting melu tes. Adapun kemudian lulus atau tidaknya bukan wewenangnya fikih. Ya, sampai ngaji, ya tingkatannya agak dhuwur titik loh Pak. Paham ya? Kapan waktunya niat? Sebelum pelaksanaan puasa. Jangan baru subuh baru niat nawaitu somagodin. Nah, ora pas ya. Jadi niatnya puasa itu sebelum melaksanakan. Kalau niatnya sholat saat takbiratul ihram. Kalau niatnya haji itu saat memakai baju ihram. Gimana sih? Niatnya zakat itu saat masuk waktunya. Lampu sampean. Jadi niat itu ada tempatnya masing-masing. Kenapa kok dibutuhkan niat untuk at-tafriq baina, untuk membedakan antara ibadah dengan tidak ibadah? Bisa jadi orang itu adalah berpuasa tapi tidak ibadah. Karena lagi ngemat wong wadon. Itu cintanya ditolak akhirnya puasa. Lah puasanya nggak bisa dikatakan ibadah. Karena puasanya itu adalah bukan karena Allah tapi untuk nah ya, iya. Maka kalau tidak ada niat yang nggak bisa dibedakan. Orang mencuci muka dikatakan wudhu karena ada niat. Tapi kalau nggak ada niat itu jenenge raup. Lah ya iya tuh. Yang membedakan kamu membasuh wajah itu dikatakan wudhu sebab ada niat. Lah kalau nggak ada niat namanya cuci muka. Maka niat itu dibutuhkan sebab untuk membedakan satu dengan yang lain. Dah. Setelah niat baru al-imsak, menahan sesuatu yang bisa membatalkan terhadap puasa. Mulai dari fajar sampai umumnya sampai adzan maghrib. Umum. Sing mendekati benar bukan sampai adzan maghrib, tapi sampai malam itu menutupi mega-mega. Hampir mendekati waktu isya. Karena ayatnya ila ghosakil lail, sampai malam menutupi. Tapi sekadung nenggane rata-rata baradan langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar langsung. Wong kadang waktune burung buka saja sampean sudah manganan ning ngarepane kabeh. Ya kalau menurut Quran itu ya ila ghosakil lail, sampai malam itu menutupi. Jadi nggak ada lagi yang kelihatan. Jadi bayang-bayang kayak misalkan di sebelah sana biasanya kan kalau matahari baru tenggelam itu kan masih kelihatan baje. Merah-merahnya itu hilang semua. Kelihatannya cuma hitam gelap, itulah disebut ghosakul lail.
Wis umum iki lah, tenang wae wis ora apa-apa. Wong mate Kanjeng Nabi sisahan kaya ngene iki lah. Alhamdulillah wis gelem puasane wis alhamdulillah. Itu menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan terhadap puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Ya banyak. Di antaranya itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Kecuali lubang digawe dewek. Kayak misalkan nyuntik itu nggak membatalkan puasa karena tidak melalui lubang, tapi lubangnya dibuat. Dong. Ini secara administrasi ketika terpenuhi maka sah puasanya sampean. Setelah sah berpahalakah nanti? Karena untuk mendapatkan gajian kan harus dilihat kerjaannya benar atau tidak. Gimana sih? Kamu sudah melaksanakan. Ketika sudah melaksanakan, layakkah mendapatkan upah? Ya dilihat dulu dong kerjanya. Memang secara administrasi kita sudah melaksanakan puasa. Nahan lapar ya sudah, nahan haus ya sudah. Semua ketentuan terpenuhi di dalam aturan mainnya. Tetapi kan masalahnya banyak pelanggaran-pelanggaran. Apa pelanggarannya? Gosip neng puasa masih jalan, kan ngono. Wis tolong. Memang mulut kita itu memang perut kita itu berpuasa, tapi kan mulutnya orang pernah puasa. Ngandani wong wae. Kayak si anu ya. Padha ngerasa enggak? Pak enggak sampean ngerasa apa enggak puasane kayak ya wis. Lah ini maka kemudian di dalam puasa itu ada aturan ketat, seleksi namanya. Untuk menyeleksi itu atas tasawuf itu. Baru layak atau tidak mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan ada tingkatan-tingkatan. Kalau tingkatannya orang awam, puasanya sing penting nahan lapar dan haus. Ya gajiannya nggak mungkin sama toh Pak dengan orang yang mempunyai kualitas. Eneng toh sampai ngerti podona karo aku gajiannya moh. Gimana? Orang pekerja saja itu kan tergantung kualitasnya. Kalau kualitasnya baik juga gajiannya baik. Tapi kalau misalkan kualitasnya rendah ya mohon maaf. Tuh. Makanya kalau orang awam ya dapat upah nggak tahu, tapi upahnya seberapa saya nggak pernah tahu. Itu kalau untuk orang awam, yang penting menahan lapar dan haus. Nah kalau orang tingkatannya sudah tingkatan khas, agak naik, itu bukan lagi menahan lapar dan haus, tapi menahan hal-hal yang bisa membatalkan apa-apa kualitas daripada puasa. Kedoliman, marah, ngomong rapi, ditahan. Keren, itu jenenge wis khas, kayaknya embuh. Kalau sudah naik kepada khawasul khas, itu puasanya orang yang di hatinya itu cuma Allah saja, lainnya nggak ada. Itu namanya adalah orang yang khawasul khas. Hatinya benar-benar berpuasa. Berpuasa apa? Dari selain Allah. Selain Allah nggak pernah ada di dalam hatinya. Itu golongan orang yang khusus. Yo gajiannya ora podo Pak. Karo gajiannya sing khas mau. Khas ya podo ora podo karo sing awam. Paham? Paham napa ora? Jawab ge, paham napa mboten? Ya dagang nganggo dorongan karo dagang sing wis mapan kan beda hasilnya. Masa piye? Apalagi dagangnya kayak misalkan di Chandra, penghasilannya nggak mungkin dong dapat disamakan dengan orang jualan es, ya kan? Aneh sampean iki. Tukang tambal ban minta rezekine kaya wong sing gawe ban. Ngaco sampean iki. Ya tukang tambal ban itu ya rezekinya segitu, sesuai dengan profesinya toh Pak. Kalau tambal ban ya semakin, karena apa? Karena peluangnya, karena resikonya juga lebih berat daripada sing nambal ban. Kalau yang nambal ban itu alatnya cuma sedikit, yang buat ban ya itu.
Jadi kadang-kadang kita ini lucu, puasanya kayak ngono, njaluke ganjarannya seperti sampai pada mikir apa ora sih? Wong tambal ban minta gajiannya kaya wong sing gawe. Ya wis lah lumayan lah. Dong. Lah maka kemudian disiapkan Lailatul Qadar ini. Yang di Lailatul Qadar itu bisa jadi jatuhnya di awal Ramadan. Pikir sampai Ramadan gedebluk. Lailatul Qadar itu jatuhnya itu di akhir-akhir, enggak. Bisa di awal Ramadan. Siapa yang ditemui adalah orang-orang yang jiwanya sudah bersih. Maka pas Ramadan Lailatul Qadar yang menemui, bukan Anda yang cari Lailatul Qadar, nggak bakal ketemu. Kalau dicari Lailatul Qadarnya pasti datang sendiri. Makanya Anda menyiapkan diri untuk datangannya dia. Selama ini kan kita mencari Lailatul Qadarnya udah pernah ketemu. Nyari neng masjid. Emang Lailatul Qadar itu neng masjid apa? Lailatul Qadar itu pengen berapa orang sampean? Lailatul Qadar tempatnya pada orang-orang yang susah, orang-orang yang sedih. Itu yang kamu bisa senangkan, bisa kamu bantu. Disitulah Lailatul Qadar. Selama ini sampean cuma Lailatul Qadar taruh yang masjid wae. Aneh sampean iki. Oke. Kita ini bukan mencari Lailatul Qadar. Kalau mencari nggak bakal ketemu. Tapi kita mempersiapkan diri supaya kedatangan Lailatul Qadar. Dia yang akan menjumpai kita, dan Lailatul Qadar itu menjumpai orang yang sudah siap. Kalau orang belum siap nggak bakal ditemuin. Kalau kadang-kadang sampean itu kan tanggal 21 itu kan di masjid bawa kasur kan. Iya. Giliran Ustadz Haris, giliran Lailatul Qadar mau nemuin, sampeannya tidur, kan balik lagi. Nah ya iya dong. Ya. Kenapa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperkirakan, bukan memastikan, memperkirakan Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 akhir. Itu karena setelah 20 hari kita berpuasa diharapkan jiwanya sudah siap. Ono loh, bukan berarti kepastian. Ya bagi orang yang misalkan pamannya puasane kaya mau kae sing tingkatan awam, ila yaumil ngurek ya ora bakal ketemu Lailatul Qadar, Pak. Makanya dulu Rasulullah Muhammad itu bersemedi. Maka disebut inna anzalnahu fi lailatil, menyendiri. Sampean, tidak akan pernah ada orang yang hebat keluar dari diskotik. Tidak akan pernah ada orang hebat keluar dari hotel. Semua rata-rata orang hebat keluar dari pertapaan. Bagaimana cara nih jadi wong hebat? Kalau keluar dari hotel. Paham? Barang sampean pengennya hebat tapi ora jadi Kang. Masa? Ya puasa secara syariat memang kayak begitu, itu hanya menahan lapar dan haus. Tetapi kamu jangan pernah mempunyai cita-cita jiwamu itu adalah terbangun. Ini makanya diibaratkan Imam Ghazali begini. Orang itu kalau mau jadi bangunannya kemudian dirusak lagi, ya sampai kapanpun tidak akan pernah jadi bangunan ini. Sudah dibangun, giliran mau jadi dirusak lagi. Kita itu kan begitu puasanya. Cuma ya peralihan jadwal mangan lah. Iya. Ini nih udah dibangun kan mulai dari pagi sampai sore. Giliran maghrib sampean kan mangannya tidak pernah ukuran. Itu kan ibarat kayak orang bangun, giliran mau jadi dirusak lagi. Makanya nggak pernah jadi. Paham? Nyampe di mana tadi ini bab puasa dulu ini? Nyampe di mana? Puas. Maka orang-orang yang khusus itu adalah orang-orang yang mensucikan hatinya dari selain Allah.
Oleh karenanya nanti taubat itu juga makomnya ada 5. At-taubatu khamsu maqamatin. Taubat itu ada takwa itu ada 5 makom. Gak tahu sih sampean makomnya yang ngendi. Yang pertama, al-ula ayat taqiya al-abdu kufron. Yang pertama adalah orang bertakwa karena takut kafir. Mengucapkan 2 syahadat tapi sholat ora pernah. Ya lumayan. Itu jenenge wong takwa, Pak. Tapi takwanya takwa hanya supaya tidak dihukumi kafir. Makanya ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Barokahnya orang tua kita ngucapin syahadat ketika nikah, dia anaknya Islam kabeh. Ini barokah wong tua. Cara mbiyen wong tua kita itu tidak mengucapkan syahadat, kaya-kayane awake dhewe ora dadi wong Islame. Kalau baik itu masuk Islam itu karena hidayah, nek sampean masuk Islam karena warisan ora semacam-macam. Seandainya orang tua dulu kamu itu orang Nasrani, ya pasti jadi wong Nasrani. Ini berkahnya orang tua kita, Pak. Sekalipun seelelene wong tuane dhewe ora pernah sholat, tapi pernah ngucap syahadat sehingga anaknya dihukumi Islam, yo. Wis matur suwun, Pak. Alhamdulillah. Itu namanya ayat taqiyya al-abdu kufron. Derajat yang pertama itu adalah manusia bertakwa tetapi dia hanya takut kepada kekafiran saja. Yang kedua, ayat taqiyya al-abdu anil ma'asi. Lah mulai naik ini. Yang kedua itu adalah derajat ketakwaan dengan cara meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Itulah yang disebut dengan derajat pertaubatan. Wis mlebu apa urung sampeyan iki loro iki? Ya nglakoni salat alhamdulillah, puasa alhamdulillah, haji alhamdulillah, zakat alhamdulillah. Nah, ini makomnya kedua. Namanya itu adalah ayat taqiyya al-abdu anil ma'asi. Nah, derajat yang ketiga itu, nilai ketakwaan itu adalah anil waro, kehati-hatian. Telu iki. Hati-hati, udah lain. Jelas, enggak jelas. Yang enggak jelas ini, contoh misalkan, saya dikasih uang sama Pak Jinasnya nyalon. Ini belum jelas ini, uang sodako apa uang kontrak. Ini umpamanya Pak Haji. Lah kalau beliau itu adalah jadi, maka bisa legowo memberinya kepada kita. Tapi ketika tidak jadi, itu kan enggak legowo. Ini masih syubhat. Dipikir apa? Mulane rata-rata wong metro iku mangan perkara syubhat kabeh nene pilkada, termasuk koyo aku barang. Jadi kalau misalkan ada calon Haris wali kota kayak ngasih duit kepada saya, ini belum jelas. Kontraknya itu apa? Apakah ini adalah memberi dengan cuma-cuma atau memberi untuk mendapatkan doanya? Kalau doanya pas jadi, dia akan nambahi lagi. Padahal kalau nggak jadi, semustike iko, ya kan? Udah jelas iki kan. Syubhat kan? Syubhat apa enggak? Makanya orang-orang yang ngasih ketika ada kepentingan itu mesti dihukumi syubhat. Pemberiannya nggak bisa dikatakan sodako, belum jelas. Nyatanya ketika nggak jadi terus diungkit-ungkit nejeh. Ikut derajatnya apa? Derajatnya apa? Apa? Orang yang takwa menghindari hal-hal yang demikian. Abot. Wis sampean wis mas blebu sing kono wis alhamdulillah. Termasuk kayak saya di amplop ini. Itu atas nama karena saya ngajar atau atas nama karena saya itu adalah berdakwah. Ini kan masih syubhat, Pak. Kalau menstatuskan saya berdakwah ada bayarannya, ini bahaya, diancam sama Quran. Menjual agama. Kalau amplop itu distatuskan sebagai bentuk terima kasih atas apa yang saya lakukan, berarti tidak. Laneng
Aku syubhate aku mulai nangel dongane dijabah. Amplop ora jelas. Masya, Masya Allah. Apalagi kemudian mentarget. Contoh, saya mau ngaji asalkan amplopnya sekian. Ini sudah lagi bukan dakwah. Itu namanya profesi. Bareng-bareng namanya profesi, bukan dakwah. Lah kalau sudah profesi didengerin nggak masalah, nggak didengerin juga nggak masalah. Tapi kalau dakwah tidak dengerin di dosa. Makanya jangan dianggap remeh loh ketika orang berdakwah benar-benar berdakwah, Anda tidak mendengarkan semakin berdosa. Tapi kalau orang profesi nggak ngerokokake ora apa-apa, Pak. Jadi kiai-kiai, ustadz-ustadz sing ceramah niku kalau sudah mempunyai target itu namanya profesi, Ustadz Haris. Saya mau hadir asalkan 5 juta dihitung pesawatnya berapa. Bensinnya habisnya berapa. Itu namanya profesi. Maka profesi ini tukang ceramah, bukan dakwah. Profesi ini tukang ceramah. Dikira sampean lagi dakwah ora. Maka bukan da'i ilallah mengajak kepada Allah, tapi da'i ila nafsi untuk memperkenalkan dirinya, bukan memperkenalkan Allah. Tapi Allah sebagai tamengnya, Nabi Muhammad sebagai tamengnya. Hakikatnya dia itu adalah memperkenalkan dirinya di hadapan manusia, bukan memperkenalkan Allah. Terbukti kita itu tidak pernah memperkenalkan Allah di hadapan jamaah. Sing ene cuma guyonan bolak-balik sehingga manusia ngaji ora pernah kenal karo Gusti Allah ya. Maneman kadang-kadang amplop 20 juta, 30 juta. Itu namanya profesi. Namanya apa? Jadi kalau profesi itu wajib didengerin enggak? Yang enggak, namanya profesi. Bapak-bapak ini mengira para pendakwah itu mendakwakan agama Allah toh. Ya nanti dulu. Dikatakan mendakwakan agama Allah kalau memang da'i ilallah memperkenalkan ayat-ayatnya Allah. Memperkenalkan tentang kekuasaannya. Agar manusia itu tidak bisa menyekutukan kepadanya. Agar manusia itu beramal karenanya. Itu namanya da'i ilallah. Paham? Menceritakan tentang perjalanan Rasulnya supaya manusia itu bisa mengikuti keteladanan yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sabare Masya Allah, Kanjeng Nabi niku wis cerdas, sabar. Cara ngubah perkara sing mungkar nalika Kanjeng Nabi di Mekah itu tidak ada kegiatan sama sekali. Dia hanya mendakwakan la ilaha illallah. Giliran di Madinah, maka beliau mulai ada actionnya, ada aksi dalam perbuatan kemungkaran. Makanya dikatakan kalau orang belajar tanpa ada guru, pasti gurunya setan. Kenapa masalahnya? Karena yang Kanjeng Nabi Muhammad itu ada ahwal, bukan ucapan saja. Keadaan Kanjeng Nabi, ciri Kanjeng Nabi, bagaimana Kanjeng Nabi dalam melakukan, itu perlu dipahami. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan qala Rasulullah. Kebanyakan kata qala Rasulullah ya jadi masalah. Hanya kiai-kiai dahulu itu karena belajarnya melalui guru, mohon maaf, dari ini turun sampai kepada Rasulullah. Itu cara mengubah kemungkaran itu tidak ekstrim. Orang gawa pentungan. Wong saya kadang-kadang mohon maaf ya. Ayai enten jadwal mboten. Lah pripun Pak? Kula jeng nikahna anake. Lah terus mungkin jenengan ngisi tausiah, tapi memang sampai mawon jam tengah kali welas. Lah pripun masalah? Bar kowe organan masalah. Umum toh Pak? Umum toh? Umum napa mboten?
Tapi bagaimanapun juga dia telah menghadirkan agama. Apa agamanya? Salah satunya masih ridho tausiyah. Masih butuh nasihat. Itu dihargai. Bagaimana merubah kemungkarannya? Ya tahapan demi tahapan. Nggak bisa tidak. Ojo langsung, saya nggak mau hadir kalau masih ada. Kemudian percampuran antara laki-laki sama perempuan. Di Indonesia sudah hal yang wajar, di Arab enggak. Kenapa masalahnya? Kalau di Arab membahayakan, nek wong lanang karo wong wadon itu campur jadi siji. Entek sampean wong wadone malahan. Ning kan wis biasa. Enggak nek kene mangane urap. Paling banter yo basor iku kene penutupan pengajian bisa. Lah di sana konsumsinya daging semua, maka akan menaikkan libido. Libido itu adalah sesuatu yang menumbuhkan seksualitasnya tinggi. Coba sampean mangan kambing terus, rong dina wae sampean, mesti ora gelem turun kuene, Pak. Ora percaya. Cuma kan masalahnya orang Indonesia itu kalau kebanyakan makan daging kambing itu malah dirawat di rumah sakit. Dikit-dikit darah tinggi, darah naik, Mbak. Paham nggih? Tekan yang dimau. Enggak, iki mau tekan yang di puasa kayak puasa nih. Kalangan apa yang kedua, yang ketiga itu adalah kalangan waro, orang yang bertakwa penuh dengan kehati-hatian. Itu sudah meninggalkan lagi, bukan lagi meninggalkan sesuatu yang haram, tapi meninggalkan sesuatu yang syubhat. Maka namanya waro, kehati-hatian. Angel kan? Yang selanjutnya itu adalah takwa min ghairillah. Sing paling abot. Hatinya itu adalah tidak mau menerima selain Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu mengatakan ketika sukses apapun dari Allah. Enggak pernah mengatakan ini dari kerja keras saya. Enggak, Haji. Selama sampean ngomong ini dari kerja saya, itu tanda sampean durung kenal kali Gusti Allah. Jadi orang yang selalu menamakan dirinya ini akibat saya bekerja keras, maka saya bisa berhasil. Itu orang tidak pernah mengenal Allah. Nek wong kenal kali Gusti Allah, itu mesti akan selalu mengatakan ini dari Allah. Karena segala apapun ketika tidak direstui dan tidak diizinkan sama Allah, pasti tidak akan pernah terjadi. Jadi suksesmu itu jangan dipikir akibat dari kerja keras. Makanya dulu Nabi Musa ini protes sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa orang-orang yang pekok engkau jadikan pemimpin, tapi yang pinter-pinter engkau jadikan bukan jadi seorang pemimpin? Apa jawabannya Gusti Allah? Penak nih karo Nabi Musa. Iki aturanku kaya ngene. Ben ojo ngira wong alim iku bisa memimpin, bisa jadi wong goblok juga mimpin. Karena itu kehendakku duduk kehendaknya wong alim. Mulane kadang-kadang sing ora sekolah, bahkan SDW ora tamat dadi bos, tapi sing sekolahnya tinggi malah dadi anak buah. Enek. Wah, ben metro. Malah bosnya sing ora sekolah nulis ora iso. Sementara yang insinyur dan sebagainya malah dadi bawah. Karena apa? Karena rezeki itu sing ngatur Gusti Allah. Profesi itu hanya cara Allah Ta'ala itu memberikan rezeki. Paham? Ki profesi ini tadi iki, padahal misalnya jatah iki rezekine iki, tapi profesi hanya sebagai sarana untuk mendapatkan rezeki, bukan profesi itu menentukan rezeki. Dia hanya sekedar alat untuk mendapatkan rezeki. Hakikatnya rezeki tidak ditentukan. Nek uang profesi ini mesti sukses orang mesti. Oh. Itu takwa yang pencapaiannya sudah luar biasa. Artinya menghilangkan semua selain Allah. Melihat matahari yang kelihatan cuma Allah. Sampean kan masih terkesima karo matahari. Panas iki matahari, Pan. Tidak pernah mengatakan betapa hebatnya engkau ya Allah menciptakan matahari yang penuh dengan panas. Pernah? Orang. Ketika melihat mendung, wah hujan gede iki. Anda tidak pernah mengatakan
Mendung ini hanya sekedar alat untuk menjadikan hujan. Hakikatnya yang memberi hujan itu hanya engkau. Sekalipun mendung gelapnya kayak apapun, ketika engkau tidak mengizinkan, maka tidak ada satu tetes pun yang bisa. Kenapa Anda mesti terkesima dengan makhluknya, tidak pernah terkesima dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya jalan-jalan yang laut sing ditelok cuma pantai ya toh. Jalan-jalan ke laut yang dilihat cuma sekedar air lautnya saja, tapi Allahnya nggak pernah kelihatan. Cobalah sekali-kali ketika Anda neng pantai, ya Allah, alangkah indahnya Engkau menciptakan semua ini. Dah? Paham? 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 Enak apa orang yang pantai? Seneng apa enggak? Panas apa enggak? Kenapa di saat panas-panas yang demikian Anda merasa senang? Karena tidak terasa sama sekali. Itulah hakikat cinta. Orang kalau sudah senang kali Gusti Allah diuji kaya apa tetap senang. Waduh, orang yang main burung merpati jam rolas Ustadz Haris, jam rolas siang, saking enaknya, saking indahnya melihat merpati itu terbang, nggak terasa itu panas. Barang sampean tembe diuji ngeluh terus. Itu kan tanda bahwa selama ini sampean fokusnya hanya kepada ujian, tidak pernah fokus kepada siapa yang menguji kamu. Oke? Selama Anda fokusnya hanya kepada ujian, ila yaumil ngurek yang ngeluh terus, Pak. Tapi ketika yang kamu lihat siapa yang menguji, matur suwun Gusti. Berarti kalau salah satu makhluk sing dipilih kali sampean. Angel. Karena selama ini sampean masih memandangnya itu adalah ciptaannya, tidak pernah melihat yang menciptakan. Guys, gampang kok ngaji bab kayak ngene iki. Pada ngelih. Ini lagi latihan puasa. Dan ini, nah maka inilah targetnya. La'allakum tatakun. Jadi untuk mencapai ketakwaan itu sekian banyak hal harus kamu lalui. Karena takwa itu adalah tujuan. Nah, tujuannya kamu itu adalah ditetapkan berpuasa, itu agar mencapai takwa. Apa kata takwa di sini? Mencapai rasa. Agar imanmu itu tidak hanya sebatas iman, tapi iman yang mempunyai rasa. Karena semuanya itu tergantung rasa. Percuma makanan enak pun kalau rasanya sampean dihilangin, no ya bakal enak. Maka kehidupan ini akan terasa enak kalau sudah mempunyai rasa. Sekali-kalilah iman itu jangan diartikan hanya percaya saja, yakin. Tapi diartikan rasa yang menyelimuti jiwa. Orang paham belum tentu merasakan. Sampean sering kali kan melihat orang gak punya duit? Sering melihat orang susah kan? Sering gak? Jawab, sering gak? Paham gak sama orang gak punya duit? Paham gak sama orang susah? Paham, tapi merasa gak sampean itu lagi susah? Enggak. Selama kita itu hanya paham orang itu susah, nggak ada rasanya, nggak mungkin bantu. Karena yang bisa membantu itu adalah karena punya rasa. Jadi ketika tidak punya rasa, Ustadz Haris mohon maaf, hanya sekedar paham saja. Bahayanya agama itu kalau sekedar paham tapi tidak pernah merasa. Dosa, paham kan? Jawab, paham kan? Dan nyolong dosa mbak? Ngerasa enggak? Kalau maling itu adalah maling itu ya sadar nek nyolong itu dosa, tapi dia tidak mempunyai rasa. Seandainya dia mempunyai rasa nggak mungkin mencuri. Ora percaya sampean. Yes. Sampean kalau misalkan digosipin, dikandani sing ora anak, jengkel enggak? Jawab, marah enggak? Paham kan sampean? Ketika ada orang digosipin gak baik, pasti pernahkah Anda merasakan diri kamu seandainya digosipin sama orang lain? Mulane enak wae ngomongi wong lain iki tas.
Padahal paham itu dosa, padahal paham itu adalah sangat menyakitkan. Tapi kenapa kita selalu berbuat demikian? Karena tidak mempunyai rasa. Maka puasa diharapkan itu menciptakan rasa itu. Kodon dua rasa purung sih. Wong ngene rasane iku Kang, kotak amal wis mulai muter wae wis mulai rasane. Sing cuma paham tok, paham iki kotak amal iki paling nggo njaluki duit. Paham ta? Paham apa ndak? Kalau kotak amal itu muter berarti tandane ya kan? Itu walaupun misalkan paham muter berapa kali orang bakal ngisi, Pak. Sekedar paham, beda dengan yang rasa. Kaya-kayane rumangsane iki ngaji ora padha duwe rasa kaya-kaya. Rumangsane iki kopi ora tuku apa piye to? Kene Kang, kalau ngajine ora enek kue, ngajine ora enek kopine, ya ora masalah, ora usah muter nang kotak. Iki kan dari sampean balik ning sampean kan ngerasa. Apa meneh bar ngajine mangane bisa. La ilaha illallah Muhammad. Lah, maka kemudian setelah puasa ini ukurannya ya rasa. Maka kan disebutkan dalam imamnya itu, jika telah sempurna sebulan lamanya tunaikan zakat pada fakir dan miskin. Itu hasil rasa. Ketika melihat orang miskin, rasa. Ketika melihat orang susah, terasa. Itu iman. Maka iman itu adalah citra rasa. Maca Quran punya hubungan. Tak tuk 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 tuk. Kenapa? Tahu yang dihadapi itu bukan omongan manusia, tapi yang dihadapi itu adalah omongan Gusti Allah. Ngene maca Quran, Pak, asli. Maka sing paling bagus memang ora paham, terus ora duwe rasa. Enak wae maca Quran kok, rene sindirane blas. Tapi begitu Anda itu adalah membaca tentang ayat-ayat Al-Quran, ketika Anda membacanya penuh dengan rasa, sudah mulai bismillah, gak berani meneruskan. Kenapa? Nyadari bahwa sepenuhnya itu adalah semua milik Engkau ya Allah. Aku bisa ngomong atas kehendak-Mu. Seandainya Engkau tidak mengizinkan aku membunyikan nama-Mu, ya tidak akan mungkin aku berbunyi. Iki ini didawa-dawake Kang, salah kabeh. Jadi kita jangan merasa sudah benar. Ketika diperiksa ternyata kaya wong kelihatannya sehat, ketika dicek sama dokter ternyata Masya Allah. Terus dokternya ngomong, Anda kena penyakit ini. Terus malah sampean ngomong, dasar dokter nggak tahu diri piye jajal. Orang harusnya kan terima kasih. Ketika diberi informasi sama dokter Anda mengidap penyakit ini, berarti kan harusnya terima kasih kan? Tapi kenapa Anda itu mengatakan sama dokternya, lain kali saya nggak mau periksa sama dokter ini. Aneh sampean ketika ngaji terus kemudian tersinggung, kok malah ngancam, ojo ngaji karo Pak Jamal. Aneh kan? Kudune kan matur suwun sampean penyakitnya itu diketahui. Jadi selama ini karena nafsumu yang menjadikan kamu itu sulit untuk menerima. Jadi kalau sesuai dengan nafsumu kamu terima, kalau tidak sesuai dengan nafsumu kamu menolaknya. Jadi sebenarnya agama itu harus nuruti nafsu apa nuruti Gusti Allah? Lah iki. Jangan sampai agama itu adalah dijadikan sebagai sarana untuk menyenangkan nafsumu. Karena nafsu itu sampai kapanpun tidak mau mengikuti agama. Gelem mengikuti agama asalkan agama itu sesuai dengan nafsu. Maka marilah kita belajar. Intinya semoga puasa yang kita jalankan paling tidak jangan hanya sekedar kelasnya wong awam sajalah. Naiklah tingkatannya, masa wong awam wae.
Wis ngerti wong awam mlebu ning surgane njaluke surga sing tinggi. Aneh sampean niki modale pas-pasan mlebu untung kok. Sadar diri ngapa sih? Kalau kita orang awam ya sudahlah dipersilakan masuk aja sudah alhamdulillah. Ini kadang-kadang mintanya surga yang paling. Ya kalau pengen yang tinggi itu kan modalnya harus banyak. Anda saja itu kalau menginap di hotel ongkosnya cuma 200.000, ya hotel per itu losmena. Jangan minta hotel yang berbintang. Kalau hotel berbintang itu semalam 2 jutaan. Fasilitasnya lengkap. Modalnya harus banyak. Kalau cupen 200.000 sudah nggak usah cari hotel bintang. Tapi ya losmen lah lumayan. Nganggune tiker. Alhamdulillah. Ya begitupun kalau modal kita itu pas-pasan dalam ibadah kepada Allah. Biarkan kau memasukkan kemanapun ya Allah dalam surgamu. Yang penting aku masuk. Oke? Gampang nanti kalau sudah masuk sampean ngene. Jaluk donga karo kanjeng Gusti Allah. Ya Allah, saya di dunia tidak pernah ketemu sama Rasulku ya Allah. Padahal aku selalu menyebut nama Rasulku. Tapi aku tidak pernah ketemu. Saya penasaran sebenarnya Rasulku kayak mana sih bentuknya. Mesti disampaikan karo malaikat ngarepane Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, umatnya sampean sing mlebu ning surga kowe jenenge iki disebutake. Rindu banget pengen ketemu karo sampean. Lah terus pripun? Saya nggak mungkin dong turun ke bawah. Ya benar. Terus ya kamu antarin saja umatku ke atas. Kok teko ning kono sampean ora gelem mudhun, tenang wae. Wis kadung. Paham ya? Sing penting mlebu dhisik ya. Nanti giliran yang kono sampean pura-pura kangen karo Kanjeng Nabi. Ojo pura-pura memang bener-bener kangen karo Kanjeng Nabi karena kita menyebut sallallahu alaihi Muhammad tapi kan belum tahu bentuknya kayak apa, rasa kangennya gimana. Maka ketika masuk ke sana nanti ngomong sama malaikat, wahai malaikat, tolong sampaikan salamku kepada Rasulku. Karena selama ini aku menyebutnya tidak pernah ketemu dengan dia. Tolong sampaikan rasa kangenku, tolong sampaikan rasa cintaku kepada nabiku. Pasti malaikat akan mengantarkan. Begitu ngantarnya sampean pasti akan diantar ke sana karena nggak mungkin Kanjeng Nabi turun ke bawah. Yang ada sampean yang naik ke atas. Dong, paham? Kalau sudah naik ke atas barulah sampean tidak bisa turun. Karena nggak mungkin. Jadi Kanjeng Nabi mudun leh, moh. Wis ketemu karo Kanjeng Nabi. Makanya nih sebentar lagi sedikit lagi ada riwayat ini. Riwayatnya itu ada orang di dunia ini hutangnya banyak. Tapi orang ini orangnya ahli taat kepada Allah. Ketika nanti di sana Allah menampakkan surga di hadapan orang yang menghutangi. Karena mau nagih. Begitu ditampakkan surganya, itu untuk siapa ya Allah? Mahal itu harganya coy. Enggak, kamu pengen? Ya pengen, tapi ada syaratnya. Syaratnya gimana? Kamu kan dulu menghutangi hambaku ini kan yang taat kepadaku. Sekarang hambaku masuk ke dalam surga. Jadi kalau kamu pengen masuk ke sana, ikhlaskan hutangnya. Lain sampean niku ning ngutangi wong saleh didongaken mugi-mugi mboten saged nyaur ya Allah. Paham ya? Tapi ngutangin aja sing 2 juta 3 juta wis bisa bayar sing akeh ngono lho ya Allah, mudah-mudahan gak iso bayar iki didongaken. Jadi di sana nanti kayak begitu, orang percaya monggo sampean. Iki cuma carane sampean kayak ngono kayak ngutangi wong saleh wae lho, tapi didongaken ora usah bayar yo. Lek ora usah bayar berarti sampean wis ikhlasna ning kene. Bayar ye, bayar kudu bayar. Pokoknya kudu bayar sampean. Kok tak tagihan ning kono wae, ora usah ning dunya kok tak tagihan ning kono wae. Tapi nek ngutangi wong maksiat, apa yang mau ditagih sama sampean? Mau masuk ke neraka. Makanya penting. Jadi banyaknya orang-orang masuk ke dalam surga itu lantaran dia menghutangi tapi tidak pernah dibayar. Mulane yang sampean untung lah sing bisa ngutangi tapi durung dibayar. Enek kesempatan akan diperlihatkan oleh Allah surganya. Tapi nek mangkel terus ya kaya-kaya ora dadi. Asem iki. Ayo rata-ratanya mangkel ya, rata-rata mangkel ya, Pak Jianto rata-rata mangkel ya. Enak mau orang bayar utang mangkel apa ora? Enggak atine mangkel apa ora?
Oh, yo berarti ora iso diperlihatkan surga. Wis ngono wae, mugi-mugi mawon manfaat fi dunya wal akhirah. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga kula kali panjenengan semua yang hadir ataupun yang tidak diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah yang kita jalankan semakin meningkatkan diri kita, kewaspadaan kita dan menciptakan rasa di dalam keimanan kita. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Babul Khair, di sini sebelum saya mohon maaf, mohon izin menyampaikan pesan dari besti saya, Kang Yuni, Pak ya. Namun sebelumnya beliau mohon maaf malam ini tidak bisa hadir karena ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, di sini ada undangan, Pak. Yang pertama dari Takmir Masjid Al Mubarak Pekalongan, bahwa besok sore, besok malam yaitu ba'da maghrib, kita semua yang hadir di masjid ini diundang untuk bisa menghadiri penutupan pengajian rutin tiap-tiap malam Kamis dan waktunya ba'da maghrib. Jadi kalau bisa kita usahakan sholat maghrib di sana, Pak. Mengingat cuaca saat ini kadang-kadang hujan nggak nentu. Nah itu jadi dari pesan dari Takmir Masjid Al Mubarak, kita semua yang hadir dimohon kehadirannya di Masjid Al Mubarak Pekalongan. Karena ini penutupan pengajian rutin yang mengisi apa ya kita juga. Nah itu. Kemudian setelah itu ada juga undangan ba'da Isya, habis dari Pekalongan kita langsung ke Kauman, yaitu di Al-Aqsa, yaitu Ustadz Ripin atau Pak Cik Awi Simanung Kalit apa itu. Jadi insya Allah jadi setelah kita dari Pekalongan langsung ke Kauman Masjid Al-Aqsa, di sana juga penutupan pengajian rutin tiap-tiap malam Kamis sebulan sekali, tepatnya ba'da Isya. Jadi sepulang dari Pekalongan kita langsung ke Kauman ke Masjid Al-Aqsa. Jangan lupa karena darurat siap-siapkanlah impak terbaiknya, Pak ya, di sana. Selanjutnya pada hari Minggu malam Senin kita penutupan sholawat Jibril yang tempatnya di Masjid Al-Awal 22 di Mulyo Barat, Pak. Nah jadi yang hadir atau yang belum hadir tolong diinformasikan bahwa malam Senin yang akan datang kita semua hadir di Masjid Al-Awal merupakan penutupan sholawat Jibril karena menjelang bulan suci Ramadan. Nah saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian karena malam ini juga penutupan kita pengajian di Masjid Babul Khair, karena di sini sudah disiapkan seperti kata Kang Yuni itu oleh Bapak Prabroro itu ya, MBG malam ini tetap dilanjutkan, makan bersama gay katanya. Nah itu. Nah jadi sebelumnya mengingat ini adalah pengajian kita yang terakhir, kata Pak Ye tadi, jangan lupa kita untuk saling memaafkan. Semoga di dalam memasuki bulan suci Ramadan tidak ada dosa di antara kita. Itu yang kita itu. Kepada Pak Yai, mohon ikhlasnya, ilmu yang telah diberikan kepada kami, muridnya yang sudah tidak muda lagi ini, agar barokah manfaat. Walaupun kita dipukulin terus, dipokok-pokok, digoblok-goblok, mudah-mudahan itu akan menaikkan tingkat keimanan kita dikit-dikit lah. Enggak 24 karat, ya sekarat kata Pak Yai. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah
Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.